untuk melihat indikasi gizi buruk atau enggak ya. Terus IMT, kalau IMT indeks massa tubuh, nanti itu mah menghitung, tahu kan rumusnya ada ya, menghitung dari berat badan ya. Nanti ada rumusnya, silakan masukkan di situ. Jadi hari ini kita melanjutkan ya pentis dari leher ke bawah. Sikulaler. Buka bajunya. Hah? Sabrina semangat tuh. Mau baju mau celana? Semuanya, Bu. Lagi dari atasan. Ih. Gandeng. Wow. Udah pasrah aja. Nanti habis baju kan buka ini. Ya, kemarin kita udah sampai leher ya. Nah, untuk pemeriksaan fisik di dada, Relax, Pi. abdomen, Paling ya, semangat. kita menggunakan 4 teknik. Yaitu ya, Mana tuh sayang? inspeksi, apalagi Budayut orang. palpasi, permisi, dan simulasi. 4 teknik itu kita pakai. Kalau kemarin di atas kan enggak ya, cuma inspeksi dan palpasi. Masih. Yang pertama kita lakukan adalah inspeksi. Ini masih daerah dada ya. Di dada ini apa yang kalian lihat? Puting. Simetris, kiri dan puting ya. Terus apa lagi? Apa lagi selain simetris kiri dan kanan? Yang dilihat. Ukurannya kenapa? Bisa diukur? Besi. Bukan ukuran, bersih. Terus apa lagi? Warna kulitnya apa? Belang. Sawo matang. Sawo? Matang. Busuk. Terus apa lagi? Ada lesi apa enggak? Ada benjolan atau tidak? Ada lesi atau tidak? Ya, terus lihat daerah aksila. Nanti lihat daerah aksila. Biasanya daerah aksila ini ada benjolan atau enggak? Kiri dan kanan dilihat ya, tidak dirapat. Ya, hanya dilihat dulu. Terus kita masuk ke, udah dilihat nih semuanya, baik dada anterior maupun posterior. Sama ya. Warna bentuk kan ada yang begini nih, bungkuk. Ya, itu ya skoliosis. Ada yang dia ke belakang tuh kayak orang hamil. Itu tulangnya, itu lordosis. Ada yang bengkok-bengkok. Ya kan ada kan yang begitu kalau lihat orang naik motor deh. Ya. Itu apa namanya? Posisi. Ya, jadi lihat bentuk punggung. Ada buffalo hump enggak? Buffalo hump tuh yang punggungnya tuh begitu, kayak binatang apa ya? Bison, tau bison? Tahu. Ya kan ininya kan besar tuh begitu. Nah, itu buffalo hump. Nah, itu penyakit tuh. Sini masuk. Itu Bisa penyakit hewan. Anu coklat. endokrin. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke palpasi. Ingat ya, catat atau direkam boleh. Tapi jangan salah, sambil lihat SOP. Sini ya. Palpasi. Astagfirullah Dewi.
Ya, sekarang palpasi. Ya, yang pertama apa? Raba. Yang diraba itu kita harus meraba, tahu atau tanya ke pasien ada sakit, nyeri atau enggak pada saat diraba. Kemudian ada benjolan atau enggak. Rabanya dari leher ya. Sakit Pak? Nih ke bawah. Sakit? Ini sakitnya. Ini sambil ngeraba ada benjolan atau enggak? Sampai ke samping. Nanti belakangnya juga gitu. Jadi bagian posterior juga gitu ditanya. Sakit? Sakit kan? Ini cuma dipegang. Ya, sampai ke daerah samping. Itu bagian posterior. Ya, itu yang pertama. Palpasi yang kedua, kita untuk mengetahui getaran di mana saluran pernafasan atas sampai ke daerah paru. Pasiennya suruh bilang 77. Itu namanya pemeriksaan taktil premitus. Ingat ya, taktil Premitus. pegangnya dari leher. Bilang 77. Lagi. Anterior. Kalau yang posterior sama. Suruh bilang 77. Bilang 77. Lagi. Lagi. Pegang tangannya sendiri. Apa yang dirasain? Ukur sendiri 77. Sampai bawah, sampai bawah. Sampai samping. Pegangnya pakai ini. Jangan bisa mana getaran yang luar biasa? Ada. Mana getaran yang paling besar? Makin ke bawah makin Hilang. Kenapa? Kenapa? Kalau ini kan kayak pipa ya, tenggorokan kita ya, sampai ke paru-paru kan, sampai percabangan bronkus. Di sini besar kan diameternya, makin ke bawah bercabang dan makin ke kecil. Artinya apa? Luas penampangnya itu makin kecil, makanya getarannya paling besar ada di daerah trakea. Kalau ternyata di daerah paru teraba getaran, maka ada kebocoran dari saluran bronkus. Gitu ya, itu tandanya. Apa hasilnya? Taktil premitus normal. Kalau tadi yang diraba pertama tidak ada nyeri tidak ada benjolan di anterior atau posterior. Palpasi yang kedua taktil premitus. Suruh bilang 7. Rasakan getarannya. Normalnya ini paling besar. Nulisnya gimana hasilnya? Taktil premitus normal. Yang penting kan nulis hasilnya ya. Ya. Palpasi yang ketiga adalah buka konsen. Mendadak suruh masuk kelas. Betul lagi ngajar ya? Enggak tahu ya. Apa itu tadi ya? Yang ketiga, palpasi yang ketiga. Palpasi yang ketiga adalah kita mengukur daya kembang paru. Namanya taktil elastis recoil. Elastis recoil. Daya kembang paru. Caranya ibu jarinya dideketin gini. Yang dilihat pergerakan ibu jari. Nanti sama nggak kiri dan kanan? Caranya gini. Ini ada PX, nih PX yang ujungnya sternum, ya. Ini ibu jari kita taruh di sini ditempelin. Kamu geli ya? Tapi jangan ditutupi. Lihat pergerakan ibu jari ya. Ya, tarik nafas Pak. Ya, keluarin apa yang bergerak. Tarik nafas. Lihat jarak ibu jarinya. Yang tadinya nempel, setelah dia inspirasi,
Lebar kan? Sama nggak kiri dan kanan? Oke, ini normal ya, berarti daya kembang paru atau elastis recoilnya normal. Bisa gitu. Sekarang ibu bikin nggak normal, tarik nafas Pak, keluarin. Lihat, yang gerak cuma satu, tarik nafas. Kalau seperti ini, kiri atau kanan, artinya kalau ini kan yang kembang berarti sebelah kiri ya. Sebelah kanannya kemungkinan ada kebocoran. Kalau dia luka tusuk, perdarahan, daya kembang kayak balon nih paru-parunya kempes kan, berarti dia tidak mengembang. Atau kasus-kasus ARDS, nanti kalian di KMP belajar ARDS itu tidak mengembang, paru-parunya kolaps, kempes kalau balon ya. Jadi pada saat kita lakukan elastis recoil cuma satu yang ngembangnya, kiri atau yang kanan, tergantung yang mana dia trauma atau mengalami gangguan. Itu yang ketiga. Jadi palpasinya ada 3 ya. 1 meraba, masa dan nyeri. 2 taktil premitus. 3 elastis recoil. Ya. Inspeksi sudah, palpasi, kemudian kita masuk ke Kelihatan dari video. Nggak bisa dijeda. ya. Untuk perkusi, nih jari tengah ini ditekan, pakai jari tengah ya. Terus yang di buku yang kedua ini diketuk, jangan pakai telunjuk, pakai jari tengah. Dimana meletakkan jari? Kalau tangannya tidak, yang dominannya kiri, berarti yang kanan yang ditaruh di bawah, yang kiri yang ketuk. Karena ibu bukan tidak, jadi kebalik ini ya. Di sela iga atau interkostal, ini kan ada tulang klavikula nih. Ini ada lembek nih. Di sini ada tulang lagi. Jangan pernah perkusi di atas tulang karena nggak akan dapat hasilnya. Ya, taruh tangannya di sini, yang non dominan. Ini ditekan, terasa kan tekanannya? Ini baru kita pusing. Ya. Terus caranya zigzag. Dari sini pindah angkat ke sebelah kanan. Sama di interkostal pertama. Ini suara perkusi paru. Normalnya adalah sonor. Ya, perkusi paru sonor itu normal berarti. Terus dari sini ke mana? Ke bawah. Di interkostal ke 2 sama. Didengar juga. Dari interkostal 2 sebelah kanan pindah ke interkostal 2 sebelah kiri. Ya, turun. Jadi tahu zigzag? Gitu. Tapi nggak digeser. Nggak boleh digeser. Pasien nanti sakit kan sensitif ya, harus diangkat. Ya, itu performance kalian nanti pada saat kalian ujian di rumah sakit. Nanti OSCE memang tidak diujikan, tapi di rumah sakit pasti diujikan. Nanti kalian semester 3 kan masuk rumah sakit, pasti ada ujian. Langsung ke pasien lagi, bukan ke teman. Ya, jadi teknik atau cara ya kalian harus perhatikan ya. Ya. Oke, di sini. Ini masih sonor. Interkostal 3. Ini udah mau mulai redup. Ini masih sonor karena sebelah kanan nggak ada jantungnya. Coba kita pindah ke sini. Sudah? Kenapa? Jantung itu isinya darah. Isinya cairan kan? Makanya dia redup. Terus apa normal? Suara perkusi jantung normal redup. Kalau tadi suara paru, perkusi paru normal, sonor. Kalau jantung redup. Dilakukan sampai ke interkostal ke 9. Ya, paru-paru bagian posterior juga sama. Kemudian kita auskultasi. Untuk auskultasi cara penempatan diafragmanya si stetoskop ini sama ya dengan yang kita perkusi. Cuman kita mulai dari atas. Tarik nafas Pak, keluarin pelan-pelan ya. Kalau ke pasien juga kalian harus tenang. Terus apa lagi ya, percaya diri gitu. Jangan
Ini apa gitu? Ya, jadi tarik nafas. Keluarin sambil didengerin ya. Oh berarti kalau gitu ya. Kalau nanti gitu ya. Ya, jadi dengerin. Tarik nafas. Keluarin. Lihat, udah mulai ke bawah. Tarik nafas. Lagi. Ya, zigzag ya. Nih, masuk ke samping. Suara paru normal itu vesikuler. Suara jantung normal, suara jantung 1, suara jantung 2. Kan duk 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 duk. Jangan tulis duk duk ya di hasilnya. Itu yang kita dengar, tapi tulisnya SJ1, SJ2. Kalau ada SJ3 berarti nggak normal. Kalau ada SJ4 berarti nggak normal. Dari mana taunya? Suaranya bukan duk duk lagi, tapi ada lup duk duk. Lup duk duk itu 3. Kalau suara jantung 4 tuh kayak derap kuda. Ya, yang begini. Itu suara jantung 4, galop namanya. Ya. Suara paru normal saat auskultasi itu namanya vesikuler. Yang anormalnya apa, Bu? Wheezing, tahu wheezing? Asma atau Rocky? Rocky itu kayak yang plastik diremes. Iya. Nanti yang kalian dengar begitu. Maka pada saat ke pasien ya nanti ya kalian auskultasi itu dengerin. Karena kalian belum peka ngedengerin suara ya itu. Kemudian kita masuk ke udah ya, jadi inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi untuk dada. Kita sekarang ke abdomen rada beda sedikit urutannya. Inspeksi, auskultasi, perkusi, terakhir baru palpasi. Kenapa palpasi terakhir? Karena palpasi kita ada 2 macam. Ada palpasi dangkal, ada palpasi inspeksi lihat, kemudian auskultasi, perkusi, palpasinya belakangan. Kenapa? Karena pada saat palpasi ada palpasi dangkal, ada palpasi dalam. Pada daerah abdomen itu sangat sensitif sekali kalau ditekan. Ya, takutnya kalau kita palpasi duluan kita nggak bisa melakukan auskultasi, tidak bisa melakukan perkusi karena udah distensi, dia udah tegak. Apa yang dilihat sama? Ya, simetris. Siapa tahu di sini ada benjolan, nggak simetris kan? Warna kulit, kebersihan umbilikus, udel. Ada radang apa enggak? Biasanya ada kemerahan nih, radang. Ada benjolan, biasanya hernia. Tahu hernia kan? Ya. Terus apalagi ada luka apa enggak? Ya. Sama kalau inspeksi ya. Kemudian kita lakukan auskultasi. Nah, auskultasi apa yang didengar? Yang didengar adalah bising usus. Ya, di sini kita ini dulu imajiner dulu garisnya. Kita bikin kalau mau 4 kuadran berarti yang begini nih. Garis titik tengahnya di umbilikus. Kuadran kanan atas, kanan ini. Kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Kalau mau yang 9 regio ya yang dibagi. Jadi 9 kotak ya. Nah, untuk mengauskultasi yang kita dengar adalah bising usus. Bising ususnya itu sama caranya kita dengar dengan kita melakukan pengukuran nadi atau pernapasan pakai jam. Jangan lupa namanya ukur bising usus harus pakai jam. Karena ukurannya 1 menit. Caranya gimana auskultasi ya? Dengerin aja sambil lihat jam. Karena ini ada 4, berarti kita bagi 4 1 menit, 15 detik.
Ya, selama 15 detik dengerin. Ada suaranya nggak? Pernah dengar suara lapar kan? Iya. Gitu ya. Iya. Tapi kalau kita dalam keadaan nggak lapar, dalam keadaan abdomennya tenang, kita harus perlu pakai stetoskop. Dengerin baik-baik ya, karena jauh sekali biasanya. 15 detik. Kalau ini kedengaran krek, krek 2 kali, ingat-ingat 2 kali, pindah. 15 detik lagi. Di sini ada 4 kali, 2 tambah 4, 6. Pindah ke kuadran bawah sampai 4-4-nya. Jumlahin berapa yang kalian dengar. Tapi normalnya ada yang bilang 5 atau 8. Kita ambil yang paling kecil aja ya. 5 sampai 20 kali per menit. Kalau di situ detik, maksudnya ini tadi 15 detik ditambahin. Ya, itu untuk bisi khusus. Kenapa kita perlu dengar itu? Pada saat nanti kalian dapat pasien atau pasien kelolaan kalian post operasi, kalian ambil dari kamar operasi, dipindahin ke sini, nanti ditanya, udah itu belum? Udah ketut belum? Kalau kata dokternya ya, ke perawatnya. Atau udah ada nggak bisi khususnya? Itu yang didengerin. Dengerin harus hati-hati pelan. Nggak apa-apa lah, ada lama dikit kalau kalian nggak yakin mah. Ya, karena itu yang menentukan pasien ini boleh mulai minum atau masuk makanan cair atau masih puasa. Kalau masih belum terdengar sama sekali, jangan dikasih air. Jangan dikasih makan apalagi, karena ususnya belum bergerak. Kan usus harus bergerak ya kalau ada makanan atau minuman yang masuk. Kalau nggak nanti dia balik muntah gitu. Atau sebaliknya, pasien yang diare, gimana taunya? Ini rame banget nih kalau didengerin, banyak kayak orang arisan. Udah nggak hitung lebih dari 20 kali, berarti peristaltik ya. Kalau yang normalnya hitung, masukin tulisnya angkanya langsung. Kalau dia high lebih dari 20, berarti tulisnya hiperperistaltik. Kalau nggak kedengeran apa? Bukan hipo lagi, tidak ada peristaltiknya, negatif gitu ya. Itu untuk auskultasi. Kemudian yang ketiga apa untuk di abdomen? Perkusi sama ya, nggak boleh digeser, diangkat, jangan males ngangkat tangan. Perkusi itu di 4 kuadran. Lemes selesai. Tegang. Tuh. Ini timpani. Beda sama yang di atas. Suara perkusi normal abdomen adalah timpani. Kalau nggak timpani gimana Bu? Kemungkinan ada feses keras. Tergantung ya, kalau di sininya kamu kenapa sih? Kalau di sini ada feses yang menumpuk atau ada cairan atau ada darah, perdarahan intra abdomen, di perkusi nggak timpani suaranya ya. Sama di 4 kuadran. Terus yang terakhir baru palpasi. Palpasi sama ya, yang pertama kita raba palpasi dangkal, sakit 4 kuadran. Sakit apa geli? Sakit ya, 4 kuadran. Hati-hati di kuadran kiri atas. Biasanya kalau pasien-pasien gastritis dipencet sakit ya, nggak usah dalam-dalam pencet. Ini sakit nggak? Udah kesakitan. Kalau usus buntu nih di Kanan. inguinal kanan bawah, saat dipencet dia nggak sakit kalau usus buntu ya. Pada saat tangan kalian lepas dia baru teriak. Itu namanya pinpoint. McBurney, namanya titik McBurney nih. Pada saat kalau yang usus buntu ya, kan kadang kita suka susah membedakan pasien ini sakit perutnya itu di perut atas atau perut bawah. Kalau perut bawah sebelah kanan, kalian curiganya usus buntu. Taunya dari mana? Pada saat ditekan, ditanya sakit Pak? Enggak. Pada saat lepas baru dia teriak. Ya, itu tes pertama untuk usus buntu. Itu tes kedua, suruh tekuk kakinya, nanti teriak lagi pada saat di palpasi. Oke, sekarang kita palpasi dalam. Palpasi dalam ini untuk melihat batas hepar. Kalau pasiennya sirosis hepatis atau hepatitis C yang kronis, sudah terjadi hepatomegali pembesaran ya, pada saat dilakukan palpasi itu udah teraba
nggak usah dalam-dalam, dia udah teraba nih batas tepinya. Caranya gini, tarik nafas. Pada saat ekspirasi, inspirasi baru kita ikutin ya. Tarik nafas. Lagi tunggu rileks dulu. Pada saat ekspirasi kita masuk. Nafas keluarin Pak. Ditahan. Sakit nih. Jangan ditahan. Lagi. Lagi. Jangan ditahan. Tahan apa? Oh, tahan sakit. Yuk, inspirasi, tarik nafas, keluarin, keluarin, keluarin. Keluarin. Keluarinnya pelan-pelan. Lagi. Inspirasi lagi, pelan-pelan ya. Ekspirasinya pelan-pelan. Pelan-pelan keluarinnya, Pak. Nah, ini teraba batas hepar kalau tangan kita masuk. Nanti kalian cek itu ya. Coba. Terus kita ke ginjal. Ginjal yang dekat sama perawat. Tangan kirinya yang non dominan masuk ke bawah ini. Terus ini. Nanti tangan yang ini nih diangkat. Ya. Ini kalau pasiennya ada gagal ginjal atau ada peradangan sakit, jangan diperiksa seperti ini. Lemes ya? Enggak, ini mah nggak usah nafas juga. Tuh. Sakit gitu. Di sebelah sini ganti tangannya ya. Mau coba? Hepar. Makanya perawat kukunya jangan panjang, nusuk dia. Mesti lurus. Lihat pasiennya tunggu. Inspirasi, tarik nafas, keluarin pelan-pelan. Tunggu jangan. Lihat pasiennya rileksnya kapan. Lagi. Tarik nafas lagi. Keluarin. Ya, masih ditahan. Inspirasi keluarin. Ya, nafas sekarang yang ginjal. Ya, nanti kalian latihan ya. Jangan sering-sering ya, jangan sering-sering temannya ditekan nanti iskemik kurang. Oke, itu untuk abdomen, dada dan abdomen. Kalau ekstremitas nanti bisa lihat di SOP. Tinggi, tahan, turunin, ya. Masih pakai perintah. Yang ini satu lagi, tahan, turunin. Kalau nggak ada, kalau mau kekuatan otot berarti harus dilawan. Tekan. Ya, ada perlawanan nggak? Ya, sama sebelah sini juga. Satu lagi, tekan. Kaki juga gitu. Ya, untuk ekstremitas. Lihat posturnya sama nggak, panjangnya kiri dan kanan, seperti ada yang begini kaki ya, ataupun tangan. Ya, itu untuk ekstremitas. Genitalia. Buka. Genitalia. Lihat ya. Yang asli. Kita lihat pada laki-laki atau perempuan, lihat kebersihannya. Itu kalau perlu diperiksa ya. Ya, kalau ujuk-ujuk kalian datang, kenapa buka? Tidak ada kebutuhan apa-apa, nggak usah. Ya. Terus lihat skrotum kalau laki-laki. Kalau skrotumnya dia besar sebelah, misalnya itu mungkin ada hernia yang masuk. Kan di sini ada sak nih, ada bolong nih di apa namanya, inguinal kita ya. Itu khusus bisa masuk ke, biasanya pada laki-laki. Jadi skrotumnya itu bisa segede gini. Skrotum kan kecil ya. Pada saat hernia bisa segede gini ngegantung. Nah, gitu. Itu karena hernia masuk ke dalam, itu perlu tindakan operasi.
Makanya harus dilihat, lihat besarnya kiri dan kanan sama atau enggak, selain kebersihan ya, kemudian lihat ada kemerahan atau enggak, atau hematom. Biasanya pada saat pasien yang tindakan kateterisasi jantung, kan dia ditusuknya dari femoralis arteri, jarumnya besar, panjang ya, nanti selesai tindakan kan dikasih di depnya itu pakai bantal pasir namanya. Kalau pakai tangan begini dia nggak kuat, muncrat aja, karena ini kan arteri besar ya di inguinal. Kalau salah ininya apa namanya, depnya, fiksasinya salah, darahnya akan masuk ke skrotum, hematom. Makanya itu yang perlu kita periksa untuk pasien-pasien ya pos tindakan kateterisasi jantung, atau memang dia ada keluhan seperti hernia, itu memang harus diperiksa ya. Kalau perempuan apa Bu yang diperiksa? Kebersihan ya, ada trauma atau enggak. Pada kasus-kasus pemerkosaan biasanya ada trauma atau enggak, itu bisa dicek, diperiksa, cek kalau pemerkosaan pasti udah trauma ya, robek atau apapun. Tapi untuk keperawanan nggak usah diperiksa lagi, dia udah pasti nggak perawan. Kalau kasus pemerkosaan, kalian nanti bisa periksa, nanti pasti disuruh periksa pada saat IGD ya, kasus-kasus trauma atau memang ada gangguan penyakit. Itu untuk pepis dari dada sampai kaki, boleh dicoba praktekin